Ya, nya seueur nu nyangka tanpa masuk rek bitung. Para sesepuh dan orang tua di Sumedang saat itu melihat tanda datangnya suatu peristiwa besar yang mengguncang negeri. Kita yang hidup di zaman ini belum ada yang lahir pada saat peristiwa gempa itu terjadi. Yang masih hidup seperti halnya Aki Nang sudah tua dan beliau pun hanya mengingat sebagian saja dari peristiwa itu. Sebagian lainnya lupa dimakan usia. Pada zaman ini kita hanya mengetahui dari catatan dan laporan-laporan yang terbatas dan mungkin pula terdistorsi. Tetapi setidaknya kita bisa mengetahui bahwa semua itu memang pernah terjadi. Meski tidak tercatat dalam sejarah peristiwa gempa besar di Indonesia, namun guncangan dan dampak kerusakan pada peristiwa gempa Sumedang 15-16 Agustus 1955 sangat dirasakan oleh masyarakat Sumedang. Kita tidak bisa membayangkan bahwa saat itu sarana penyebaran dan teknologi informasi bisa secepat dan sehebat saat ini. Tapi memang boleh jadi gempa itu adalah gempa lokal yang memang hanya dirasakan oleh masyarakat Sumedang. Di zaman ini, rekaman deskripsi tentang peristiwa itu bisa mengencus baca dari clipping koran-koran yang terbit di zaman itu. Koran Newsgear misalnya melaporkan pandangan mata seorang ajudan Bupati Sumedang sebagai berikut. Saya ngeri melihat bagian atas Masjid Agung pada hari Minggu. Seluruh bangunan masjid bergerak seperti sampan yang diterpa ombak laut. Tidak banyak sisa atapnya dan banyak yang hancur di dalamnya. Demikian kata sang ajudan. Ajudan itu pun menggambarkan gedung bengkok atau kantor bupati mengalami kerusakan parah. Hanya karena struktur fasad bangunan itu yang kokoh menjaga gedung tidak roboh. Sementara gazebo atau babancong yang ada di depan gedung bengkok mengalami kehancuran total. Ada pengakuan seorang wanita pemilik toko bangunan yang rusak dan barang dagangannya tak selamat. Ya Tuan, saya adalah wanita yang berdosa. Selama bertahun-tahun revolusi, saya dalam kemiskinan dan kesusahan. Pada tahun 1950, sawah saya dijual dan alat-alat pertanian saya sewakan untuk belanja sehari-hari. 2 tahun kemudian saya pun kehilangan segalanya saat dirampas dan dijarah gerombolan. Toko ini hasil dari menjual tanah dan belum setahun berdiri. Sekarang saya sudah kehilangan lagi. Begitu derita seorang wanita pemilik toko yang bangunannya rusak. Seperti yang sempat disaksikan oleh Aki Enang, kekacauan dan kehebohan itu terjadi di lapangan pacuan kuda. Nah, dalam pemberitaan Newsgear dilaporkan, saat itu memang masyarakat Sumedang sedang tumplek di lapangan pacuan kuda Sindang Raja Sumedang. Panggung penonton penuh bahkan membludak. Aki Enang sendiri menurut pengakuannya nonton balap kuda dari atas pohon selong atau petai Cina yang dia panjat. Di tengah sorak-sorai penonton balapan, tiba-tiba ada teriakan gempa atau lini, lini. Dan semua orang saat itu langsung panik berhamburan dan berjatuhan dari atas panggung. Masing-masing berusaha menyelamatkan diri. Gitu aja para gitu bedanya lajo dinya urang lajo. Inu eta tadi nu tangkal selong. Mutang di nu selong lempung ka ditu teh. Maruragan Penontonnya nya ya jelemana. Tuk-tuk ini jadi lajo kuda. Lajo pare we jeung lajo nu maruragan. Nya nu katingali pare eta mah bisa ngampar, bisa rata gitu. Geus eueuh macam kate biasa tarang kate. Aspal gitu tah. Bergelombang teh nya aspal gitu kayak hancur-hancuran. Ya pantas tumpak mobil galuang galeong oge gitu. Sebab jalan aspal ge gituan. Bergelombang.
Dalam situasi ricuh itu, di meja taruhan ada juga yang mau culas mencopet. Beruntung, para petugas meja dan polisi segera mengamankan uang taruhan balap kuda yang sempat berhamburan. Bupati pun dilaporkan melakukan peninjauan ke sejumlah pelosok kota. Bupati Sulaiman Subitakusuma menyatakan kerugian ditaksir mencapai lebih dari 10 juta rupiah. Angka yang cukup besar saat itu. Simpati dan dukungan mulai mengalir, di antaranya dari Ikatan Pandu Indonesia yang sedang melaksanakan Jambore Nasional di kawasan Ragunan. Saat mendengar berita adanya gempa di Sumedang, para peserta Jambore Nasional langsung mengumpulkan dana amal dan terkumpul Rp2.060 lebih. Awas, jumlah itu cukup besar ya di zaman itu. Nah, teman-teman, dahsyatnya gempa itu pun kemudian memunculkan mitos dan rumor di kalangan masyarakat Sumedang bahwa Gunung Tampomas akan meletus. Ya, nya seueur nyangka Tampomas rek bitung. Dengan karo Sumedang kumpul Nya di Sumedang berarti gempa tektonik merenya. Kayak vulkanik. Bahkan pada saat kejadian gempa, ada yang mengaku sempat melihat semburan api dan benda-benda dari arah puncak Tampomas. Orang tua dan sesepuh di Sumedang pun kemudian melihatnya sebagai pertanda alam dan mengingatkan Bupati. Mereka pun meminta Bupati untuk segera mengungsi. Para sesepuh dan orang tua di Sumedang saat itu melihat jika Tampomas menunjukkan gejala mengamuk seperti itu, maka akan menjadi tanda datangnya suatu peristiwa besar yang mengguncang negeri. Mitos itu pun diperkuat dengan cerita rakyat tentang sasakala Gunung Tampomas. Tapi wallahu alam bisawab, fakta yang bisa kita ketahui, mulai tahun 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka, krisis dalam negeri terjadi. Sampai puncaknya, peristiwa G30S PKI terjadi dan guncangannya masih ramai dibicarakan hingga kini. Nah, setelah mendapatkan masukan dari para sesepuh dan orang tua itu, pemerintah kabupaten dan sejumlah ahli geologi pun dikabarkan langsung melakukan pengamatan dan penelitian terhadap aktivitas vulkanis di Gunung Tampomas. Konon, sejumlah upacara ritual pun dilakukan. Hasilnya simpang siur. Koran Newsgear dan Trou melaporkan pejabat pemerintah dan sejumlah ahli geologi ada yang menduga memang terjadi aktivitas vulkanis pada kedalaman tertentu di bawah Gunung Tampomas. Tapi ada juga ahli geologi yang menyebut tidak terjadi aktivitas vulkanis dengan mengacu pada data bahwa Tampomas terkategori gunung api yang sudah mati dan tidak aktif. Sekali lagi, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas di kaki gunung itu hingga sekarang ini di Kecamatan Conggeang dan Buah Dua ada wisata air panas alami yang bersumber dari Gunung Tampomas. Demikian teman-teman, sekali lagi berjalan di dalam sejarah adalah berjalan dalam separuh gelap. Kita yang hidup di zaman ini belum ada pada saat peristiwa itu terjadi. Sekali lagi, pada zaman ini, kita hanya membaca dari catatan dan laporan yang terbatas dan mungkin pula terdistorsi. Tapi setidaknya, kita mengetahui bahwa semua itu pernah terjadi. Salam literasi!